Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Kita bersua kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa. Dan saya, Cokrokusumo, juga yang bukan siapa-siapa dan rakyat biasa yang ingin bersuara. Nah, kalau boleh bersuara gitu ya. Iya. Mas Cokro, sebelum ini cerita agak lama ini Mas Cokro ya, sebelum Ramadan ini. Sebelum Ramadan kita ini warga bersama-sama gotong royong Mas Cokro, gotong royong bersih-bersih apa namanya lingkungan termasuk bersih-bersih makam. Nah, ini tentu saja waktu kita bersama-sama bergotong royong itu saya teringat pada apa namanya ada falsafah Jawa yang mengatakan sepi ing pamrih rame ing gawe. Nah, ini Mas Cokro, sepi ing pamrih rame ing gawe. Kalau zaman sekarang kayaknya dibalik ya. Sepi ing gawe rame ing pamrih. Ya, nah ini yang kebalik-balik dan ini ya yang harusnya sepi ing pamrih rame ing gawe tapi dewalak-walik zaman saiki. Nah, ini bagaimana kira-kira Mas Cokro? Sepi ing pamrih rame ing gawe ini. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Sepi ing pamrih berarti sunyi ya, di dalam keheningan, tidak menuntut sesuatu. Ya. Rame ing gawe, bekerja giat, senantiasa bekerja giat dengan kerja keras, semangat ya. Tanpa mengharapkan tanpa mengharapkan sesuatu dulu. Artinya aku bekerja ini betul-betul karena dedikasi, betul-betul karena ini suatu kebutuhan tuntutan kerja. Karena ini saya bekerja itu sesuai dengan misi dan visi dan misinya. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang sepi ing pamrih berarti kita meniadakan dulu harapan atau asa, imbalan itu kita sepi ing pamrih. Kita tidak mengharapkan sesuatu dulu, tetapi rame ing gawe itu kita bekerja keras dulu, nanti hasilnya kemudian itu. Dan biasanya ya Mas Cokro, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau orang yang mempunyai semangat kerja, pokoknya saya bekerja ini sesuai dengan, katakanlah saya pegawai misalnya, pegawai perusahaan katakanlah jangan PNS, kalau PNS kan sudah jelas ya. Pegawai apa, aku pokoknya masuk tek jam 7 harus sudah di kantor, ini mengerjakannya ini kita kerjakan, set segala macam. Perkara imbalan nanti. Imbalan kan itu ada pujian, ada apa namanya di alam lah kata Jawane. Kita tidak butuh itu ya. Jangan punya rasa aku bekerja keras dengan harapan mesti engko dipuji, mesti engko imbalan. Tapi yang jelas kata orang tua kita kan pokoknya kawe nyambut gawe disit sing rajin sing giat mongko kan mesti ana imbalane kan begitu ya Mas. Bener enggak ini? Betul. Iya, karena saya mengalami sendiri dulu waktu saya wawancara di salah satu perusahaan besar ya, gitu. Ditanya, "You minta gaji berapa?" Nah, bingung kan kita. Saya untungnya saya jawabnya, "Masalah gaji, Pak. Itu nanti perusahaan pasti akan tahu kalau kita kinerjanya baik, pasti salary akan mengikuti." Saya bisa bilang gitu. Oh ya lah, alhamdulillah saya bisa diterima kan. Nah, jadi memang di suatu perusahaan swasta ya, itu memang kita benar-benar harus profesional. Itu ya. Job description sudah jelas. Ini tugasnya kamu ini kita selesaikan dan ada target tentu. Jam sekian sampai sekian kamu harus menyelesaikan ini dan laporan ini harus sudah selesai. Nah, itu kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang disiplin itu. Nah, nanti perusahaan pun tidak menutup mata ketika kita punya prestasi bagus, bonusnya kita juga baik. Lah itu. Jadi kaitannya kalau kita bekerja keras kan dengan dirinya mesti prestasi ya, mengikuti. Nah, salary
atau imbalan itu juga mesti akan mengikuti. Iya. Imbalan itu tidak harus berupa harta benda atau katakanlah materi ya, tapi imbalan itu kayak lo contoh kayak Tony nyambut gawene jan istimewa banget lo, orang-orang kenal kesel katakanlah seperti itu. Nah, ya ini orang-orang seperti ini perlu diberi imbalan yang setimpal kan begitu ya. Iya, jadi Ya kan, Pak Cokro mesti pernah mengalami, saya juga pernah mengalami begitu. iya betul. Jadi gini Mas, kalau sepi pamrih itu ketika kita bekerja itu sudah benar-benar fokus dengan pekerjaan kita, tidak memikirkan nanti kalau misalkan kita overtime nih, overtime sudah kita membayangkan dulu, wah aku nanti lemburannya bakal dapat sekian, lah itu yang kurang baik lah. Ya memang tadi kita segala sesuatu ya jar basuki mau beo. Ya segala sesuatu kan mesti ada imbalannya ya. Ya tadi, tapi kebahagiaan itu tidak mutlak pada materi seperti Anda tadi ceritakan. Itu kita mungkin dapat atensi dari atasan kita, oh ya, kemudian dari rekan-rekan kita diberi suatu penghargaan, contoh yang baik bahwa kita bisa bekerja dengan sesuai tuntutan dari perusahaan gitu. Dan itu kalau sebetulnya jangan hanya dikaitkan dengan pegawaian ya, Nah itu dalam segala hal, katakanlah menolong seseorang, menolong saudara, menolong tetangga, menolong siapapun juga itu kan suatu kalau boleh dalam artian gawe, ya kan? Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ayo kita menolong ini, jangan harapkan aku nolong, katakanlah misalnya saya nolong Mas Cokro, mungkin dikai ngenai aku sesuatu. Nah itu jangan punya pikiran seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mas Cokro, tidak hanya soal pegawaian toh ya. Tapi yang kadang-kadang tadi dari awal Mas Tony bilang sebanyak diwali-wali. Sekarang ya tadi kita menyalonkan anggota dewan aja sudah pikirannya gajinya dulu nanti. Iya kan? Karena modalnya juga gede besar dia jadi mohon maaf jadi kurang peka terhadap wakil dinamika rakyat yang berkembang dari rakyat. Padahal mereka mewakili aspirasi rakyat. Ya, tapi ternyata hanya mereka ya kalau kalau zaman dulu ada pepatah datang duduk diam duit. Nah sekarang ini saya kira juga masih berlaku kayak gitu ya. Soalnya banyak juga yang pada ngomong zaman siki kena sepi gawe rame pamrih kok. Sebabnya apa? Ya sebabnya engko oleh gawe gue modalnya gede. Nah itu yang barangkali untuk masa sekarang ini sepi ing pamrih rame ing gawe, monggo lah podo di uri-uri lagi kan gitu ya. Aja apa-apa kudu ana imbalane apa-apa imbalane kaya gue kalau bisa. Iya tadi ingat itu ya. Satu kemarin ada yang rame itu dari grup dari Purbaling ke Sukatani bayar kan tadi ya kan. Aduh itu kan onyol sekali jadi ya sebetulnya ini satu kritik sosial ya. Kita tidak boleh anti kritik ya. Karena itu kritik membangun, tinggal nanti aparatnya sendiri introspeksi benar apa enggak. Kalau ini berarti saya abdi masyarakat, pengayom masyarakat, harusnya kan mengayomi, melindungi, kemudian memberikan layanan yang terbaik kan begitu. Iya kan? Nah mungkin zaman sekarang istilah pengabdian sudah agak berkurang ya. Pengabdian apa sih? Maksudnya apa sih pengabdian? Nyambut gawe kalau mau golek duit. Orientasinya itu sudah ke arah situ. Jadi benar apa kata orang kebanyakan sekarang ini sing berlaku ya kue sepi ing gawe rame ing pamrih, sepi ing pamrih rame ing gawe karena dihitung kan ya gitu loh. Nah padahal kalau kita katakanlah dalam bermasyarakat katakanlah saling tolong menolong itu kan juga sepi ing pamrih rame ing gawe kudune kan ya gitu. Di lingkungan kecil aja tingkat RT aja. Kalau toh kita nanti misalkan ada dari
RT diajak untuk apa tadi gotong royong bersih-bersih lingkungan dan kita jangan a priori artinya saya karena saya punya secara ekonomi stratanya kuat saya lah sing penting aku ngasih makan apa ngasih uang aja nggak perlu dan lain kan Ya, kurang kurang bagus ya. Jadi harusnya kan kita terhadap sesama warga saling harga menghargai, kemudian tadi sepiing pamrih rame ing gawe itu kita tidak mengharapkan sesuatu yang harus dinilai dengan materi, tapi ada kepuasan batin dan kepuasan batin inilah yang mendorong kita jadi semangat, jadi sehat. Tetapi kalau kita rame ing pamrih nanti bakarnya cilaka. Bakarnya cilakanya gimana? Karena ketika angan-angan atau harapan kita tidak tercapai, terjadi stroke. Nah, itu Kuat lagi itu stroke. Ya. Yang jelas kalau kita punya falsafah dalam kehidupan sepiing pamrih rame ing gawe itu tentu saja kebersamaan, kerukunan dan katakanlah materi itu yang nomor sekian begitu ya. Orang kae bae njaluk tulung maring kae kan gitu ya kan. Iya betul. Oh kae wong kae perlu ditolong ya gitu loh. Iya. Ya ndak dalam hal tolong menolong itu jangan punya aku nulung wong kae mesti kok ana imbalane. Iya. Nah, sekarang kan gitu. Kebanyakan orang sekarang mau nolong orang kalau ada imbalannya. Wani piro. Kan gitu. Ya, nah itu. Ya. Jadi kalau kita bicara soal sepiing pamrih rame ing gawe sebetulnya juga falsafah yang sangat mendalam. Dan kalau kita urai itu mungkin berhari-hari tidak rampung dan karena kita itu bukan siapa-siapa jadi ya mohon maaf hanya kulitnya saja. Meskipun begitu saran, kritik, masukan amat sangat kami harapkan untuk Anda sekalian yang lebih mengetahui tentang sepiing pamrih rame ing gawe dan juga jangan lupa subscribe, like, and share. Dan saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Joko yang bukan siapa-siapa amat sangat mengharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini banyak guna manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.